Halo, selamat siang. Ini di hari keempat Future City Webinar dan hari ini adalah hari yang cukup spesial buat saya karena seperti sudah diperkenalkan, saya bekerja di bidang air pollution monitoring atau kurang lebih urban ekologi itu dari 2005, sudah lama sekali ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih kira-kira update-nya, apakah ada update atau memang ada hal-hal yang baru yang cukup menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini saya ada dua abang-abang Jakarta. Satu adalah Abang Hansen Wiguna dan Abang Bagus dari Walhi, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, yang akan bercerita atau menjelaskan bahkan memberikan pemaparan dan juga pandangan mereka mengenai apa yang harus dilakukan terlebih pada saat pandemi seperti sekarang, bahwa beberapa pemberitaan sudah menyampaikan bahwa memang polusi udara itu memberikan resiko yang lebih tinggi kepada orang-orang yang sehat untuk mungkin lebih, mudah-mudahan tidak, tapi terpapar. Baik, saya akan mulai diskusi ini. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Abang Hansen, dan saya juga mau menyapa kepada partisipan yang dari hari Senin ini, dan ini adalah hari Kamis, sesi webinar yang terakhir untuk minggu ini, dua lagi adalah untuk di minggu depan. Terima kasih atas kesetiaannya ada di sini, dan saya rasa kita akan mendapatkan banyak sekali masukan. Mengingatkan lagi kepada kawan-kawan yang lain bahwa di sesi ini kita juga akan membahas selain polusi udara, akan juga membahas mengenai manajemen sampah, lalu ada beberapa hal yang berhubungan dengan smart environment untuk kota, perkotaan. Apabila ada ide atau ada masukan atau pertanyaan, silakan disampaikan. Jadi tidak hanya di air pollution saja. Baik, saya akan memperkenalkan speaker atau pembicara kita pertama, Hansen Wiguna. Hansen Wiguna adalah seorang business analyst dari Divisi Data dan Analytics Jakarta Smart City. Beliau merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Saat ini beliau sedang fokus dan menekuni bidang data analytics, data visualisasi, pengambilan kebijakan dalam konteks pemerintah dari sisi data. Beliau melakukan analisis data hingga visualisasi yang mendukung proses rekomendasi dan pengambilan kebijakan berbasiskan data. Tidak hanya itu, beliau juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dan pernah beberapa kali menjadi pembicara perwakilan Pemprov DKI di acara seperti Gov Insider dan Nvidia di Singapura. Dan proyek terakhir yang masih terus dikerjakan dan dikembangkan hingga saat ini, yaitu pembuatan dan mengelola dashboard data di situs microcorona.jakarta.go.id. Oke, kita sangat-sangat terhormat nih, ternyata inilah orang di balik corona.jakarta.go.id. Silakan, selamat siang, Bang Hansen. Ya, siang, sudah siap Mbak dengan pertanyaannya ya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Tilma untuk perkenalannya dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas ya, Mbak Tilma ya? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Iya, seperti yang Mbak Tilma udah share juga ya, jadi role saya di Jakarta Smart City adalah sebagai business analyst. Business analyst itu adalah suatu role di bawah divisi data analytics di Pemprov DKI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang smart environment. Jadi apa sih itu smart environment? Kemudian sejauh apa sih relevansinya ya di dalam hidup kita? Dan sejauh apa perlu kita pikirkan gitu ya? Mungkin saya akan share baik dari perspektif data, lalu dari isu-isu permasalahan dan problem statement gitu terkait smart environment. Ya maupun inisiatif-inisiatif Pemprov DKI, lalu seperti usaha-usaha apa saja sih yang sudah dikerjakan gitu ya, baik oleh Jakarta Smart City sendiri ataupun Pemprov DKI dalam mengatasi isu-isu tersebut gitu. Yang pasti smart environment ini tentunya luas ya dan mencakup berbagai aspek. Lalu tentu kualitas udara juga termasuk di dalamnya gitu. Baik, bagaimana kita memantau kualitas udara di sekitar kita. Selain itu juga ada pengolahan sampah atau limbah. Lalu hingga ke smart energy ya, atau kayak change to renewable energy gitu ya. Tentunya share singkat saya ini harapannya lebih ke menjadi trigger gitu ya, menjadi trigger memicu ide-ide dan pemikiran, baik secara umum ke publik peserta webinar, maupun secara khusus pada peserta Smart City Hackathon. Ya, oleh karena itu, pembahasan tidak hanya terkurung pada satu kualitas udara saja gitu ya, namun beberapa aspek juga
Nanti akan kami singgung juga gitu demi memicu ide-ide untuk pengembangan solusi-solusi ke depan terkait smart environment ini. Ya, dan tentunya kita juga sama-sama bersyukur ya, udah ada di tengah-tengah kita itu Bang Bagus sebagai Direktur Eksekutif Polri Jakarta. Tentunya sebagai orang yang telah menggeluti isu-isu terkait lingkungan hidup ini akan dapat banyak memberikan pandangan-pandangan ya serta ide-ide yang lebih dalam terkait lingkungan. Ya, jadi gitu ya Bang Bagus ya. Jadi saya kan lebih ke trigger atau memicu ide. Nanti pertanyaan-pertanyaan susahnya Bang Bagus ya. Oke, boleh next slide-nya. Nah, untuk slide yang ini mungkin Mbak Tilma udah bosen kali ya. Jadi mungkin sampai ke webinar yang ke-6 gitu, saya rasa Mbak Tilma boleh dites kali ini. Udah hafal kayaknya nih, Jakarta Smart City Framework-nya gitu ya. Oke, ini adalah Jakarta Smart City Framework ya. Ini dibuat oleh head dari JSC sendiri, Pak Yudhistira. Tentunya saya udah nggak akan jelasin detail gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat kembali penjelasan-penjelasan dari speaker-speaker di webinar sebelumnya gitu ya, di channel YouTube JSC juga. Nah, mungkin saya hanya akan highlight tujuan yang ingin dicapai itu di tengah gitu ya. Jadi kota yang maju atau inovatif dan warga yang sejahtera atau bahagia. Ya, didukung oleh berbagai pilar-pilar dan indikator-indikator dari smart city sendiri gitu. Nah, hal yang saya ingin share gitu yang mungkin saya lebih ingin angkat gitu ya. Saya ingin mengajak kita sama-sama berpikir nih. Jadi kenapa sih gitu? Apa sih gitu ya smart city ini gitu? Kenapa gitu kita harus bicara tentang kota, tentang urban planning atau future city nih kayak sekarang kita kan lagi future city gitu ya. Ya maksudnya kita kenapa nggak berbicara tentang desa misalnya gitu atau tempat yang asri atau lihat yang hijau-hijau, sawah, gunung itu kan sesuatu yang baik juga gitu ya. Iya betul, itu sesuatu yang baik. Tapi mungkin ada satu fact data yang mungkin saya akan share. United Nations itu menyatakan 68% populasi dunia itu akan tinggal dan hidup di kota pada tahun 2050. Ya, jadi 2050 itu kan 30 tahun lagi gitu ya. Mungkin kalau hitung kasar 68-70% populasi dunia di tahun 2020 itu mungkin sekitar 8 miliar. Terus 30%-nya itu 2,4 miliar gitu. Mungkin itu udah hampir seluruh dunia ya tanpa negara Cina sama India ya. Mungkin Cina sama India juga udah lebih gitu. Nah, jadi kan kayak seolah-olah udah hampir seluruh dunia itu tinggal di kota gitu. Jadi mungkin udah banyak ya. Mungkin kontekstual juga ya dengan negara kita sendiri Indonesia ada transmigrasi, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota seperti itu ya. Jadi yeah, I think it is a strong reason juga gitu why we need to rethink our urban planning gitu ya. Visan Chakrabarty itu seorang arsitek dan profesor di Columbia University mengatakan dalam membangun landscape perkotaan masa depan di abad 21 itu sangat berbeda gitu dengan abad 20. Mungkin di abad 20 memiliki fokus yang berlebihan terhadap efisiensi misalnya. Mungkin apa ya kayak perpindahan satu titik ke titik lain gitu mungkin kayak mobil terbang mungkin gitu ya atau kita mengusahakan sesuatu perpindahan yang seamless seperti itu. Nah, mungkin abad 21 itu berbeda gitu ya. Ya mungkin kita juga banyak ya, mungkin kita sering nonton suatu film science fiction atau apa yang mungkin menggambarkan gitu ya kota-kota di masa depan itu seperti apa sih. Itu kan tentunya menarik ya bagi kita pribadi gitu. Oh, nanti kita bisa mengangan-angan atau berimajinasi kota masa depan seperti apa gitu. Nah, tapi kita lihat di abad 21 ini hal-hal itu mungkin sedikit bergeser lah ya, maksudnya mulai berubah sedikit gitu. Hal-hal seperti perbedaan budaya dan masalah lingkungan itu semakin diperhitungkan juga gitu. Yang mau saya angkat adalah human element atau kayak interaksi sosial itu jadi kayak hal penting. Bisa perbesar sidewalk untuk pedestrian. Kalau mungkin jadi orang-orang tuh bisa jalan berpapasan, ya ada social encounter gitu ya. Itu mungkin membuat kota itu mungkin lebih menyenangkan ya untuk dihuni gitu atau ditinggali gitu ya. Tahun 2018 akhir di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta gitu ya atau orang yang kerja di Jakarta pasti tahu ya atau mungkin pernah lihat gitu. Bagaimana sih waktu itu di Sarinah gitu ketika proyek pelebaran jalan untuk pedestrian gitu ya. Berapa banyak yang protes? Oh banyak pasti ya. Banyak gitu yang protes. Ya teman-teman mungkin ya netizen plus 62 ini banyaklah komentar-komentarnya gitu ya. Udah macet gitu, lalu jalan untuk motor mobil dipersempit ya makin macet dong. Ini gimana sih pemerintah seperti itu? Gimana pas sudah jadi? Lalu gimana pas sudah sekarang kita lihat gitu ya. Mungkin orang-orang memanfaatkan juga kan. Mungkin ada yang selfie atau sebagainya gitu ya. Nah, lalu tahun 2019 akhir, Pergub nomor 128 tahun 2019 itu dikeluarkan tentang penyediaan jalur sepeda. Sama lah, pada waktu itu juga ada yang tanya pasti,
berapa banyak sih gitu yang mau sepedaan gitu ya di Jakarta gitu. Jakarta panas loh gitu. Tahun 2020 berdasarkan data sekitar 3 sampai 4 minggu lalu ya yang kita dapat juga di pada Car Free Day gitu. Pada Car Free Day satu hari di Car Free Day itu jumlah pesepeda itu lebih banyak dibanding jumlah pejalan kaki loh, dari data yang ada gitu. Nah, tahun 2020 juga harga sepeda jadi mahal ya. Nah, karena banyak demand gitu dari masyarakat sendiri gitu. Mungkin kita juga bisa lihat nih contoh dari Bang Bagus gitu yang mungkin pulang pergi naik naik sepeda juga ya, itu memberikan contoh teladan yang baik juga gitu. Oke, boleh di next lagi slide-nya. Ya, smart environment itu memiliki tujuan pada prinsipnya menciptakan kualitas lingkungan yang sehat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk menjadikan Jakarta kota yang layak huni dan ramah lingkungan. Apa saja sih yang tercakup di dalamnya? Teman-teman bisa lihat lah ya, ada standar kualitas udara, tujuannya untuk mengurangi emisi karbon, lalu pengolahan sampah, lalu bangunan hijau atau green building, lalu pengolahan sanitasi, smart energy, dan tentunya itu tidak terbatas dengan hal-hal ini saja gitu ya. Mungkin sedikit masuk gitu ya membahas mengenai kualitas udara. Kita coba melihat dari dasar hukumnya gitu, mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 97 gitu ya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPO. Lalu ada juga keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan itu nomor 107 tahun 97. Jadi ISPO ini memiliki penghitungan rumus, lalu pengukuran parameter-parameter gitu ya, di mana sebenarnya publik mungkin hanya butuh informasi kondisi udara di wilayah tempat tinggalnya aja gitu di sekitarnya. Mungkin dia cuma pengen tahu apa di sekitar tempat saya ini baik apa enggak sih gitu ya. Nah, mungkin ya pas ketika mau keluar rumah gitu, ketika ada aktivitas outdoor gitu, itu ada kebutuhan lah untuk ngecek gitu kualitas udaranya gimana, mau tahu gitu kan. Nah, mungkin di sini saya ingin menekankan poin itu peran dari teknologi gitu ya. Transformasi digital bisa masuk gitu. Jadi gimana kita mungkin butuh gitu suatu platform di mana yang bisa digunakan masyarakat gitu untuk memonitor hal-hal ini gitu, kualitas udara dengan tentunya yang tampilannya user friendly, mobile friendly dan sebagainya gitu. Mungkin kalau teman-teman udah mengikuti, yang belum mengikuti juga boleh cek aja di webinar pertama kita gitu yang udah dibawakan oleh Pak Juan tentang smart governance itu telah membahas juga ya tentang Jaki dan berbagai sistem pengaduan, sistem CRM yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Nah, mungkin saya bisa bilang ya Jaki udah melakukan hal ini gitu ya. Jadi untuk pengukuran partikel-partikel atau parameter-parameter dalam pengukuran kualitas udara, nanti mungkin juga Bang Bagus bisa lebih memperdalam dan mempertajam lagi ya. Jadi kan ada PM10, ada CO, lalu sulfur dioksida, SO2, NO2, dan ozon gitu ya. Kelebihan gitu, mungkin yang boleh saya katakan kelebihan atau keunggulan yang Jaki telah lakukan itu dalam penghitungan nilai ISPO itu adalah di mana sesungguhnya peraturan di Indo itu belum diatur gitu. Yakni memasukkan parameter PM2,5 gitu ya atau partikulat 2,5 ini dalam pengukuran. Nah, tapi di Jaki teman-teman bisa cek aja yang belum download bisa download ya di Android ataupun iOS sudah ada. Jadi di Jaki itu melakukan pengukurannya itu standar US EPA ya, Environmental Protection Agency. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ada itu partikel PM2,5 itu udah dimasukkan di dalam JAK-ISPO. Nah, mungkin saya juga sedikit remind lah ya, sempat ramai juga ya teman-teman kalau ingat di Asian Games 2018 gitu, di mana kota Jakarta jadi sorotan juga ya tentang kualitas udaranya gitu. Nah, lalu lompat sedikit mungkin ke sampah gitu ya, seperti yang sudah sempat di-share juga di webinar-webinar sebelumnya tentang di mana Pemprov memiliki suatu sistem atau pengelolaan dalam setiap pengaduan atau komplain dari masyarakat yang ingin diadukan ke Pemprov. Kita akan tindak lanjuti gitu ya. Dan masyarakat bebas gitu mau melaporkan apa saja permasalahan yang dihadapi. Dan seperti yang Pak Juan share waktu itu juga, kita berangkat dari problem statement gitu atau masalah-masalah yang memang menjadi perhatian dari publik sendiri gitu. Menurut saya itu sesuatu yang hal yang bisa kita mulai ya atau hal yang bisa kita lihat untuk sebagai permulaan gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh memikirkan ingin mengatasi problem-problem yang besar-besar atau tujuan yang terlalu muluk-muluk gitu atau mungkin sebenarnya menjadi mengawang-awang. Tapi sebenarnya yang di depan mata aja gitu.
Jadi simpel kan ya. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih pengaduan kategori apa yang paling banyak diadukan oleh masyarakat Jakarta gitu melalui aplikasi CRM. Pemerintah menyediakan 14 kanal sih ya untuk teman-teman bisa masyarakat Jakarta bisa melaporkan gitu ya. Nah, uh, saya rasa ini juga bisa menjadi kontekstual gitu untuk peserta hackathon-nya. Jadi saya juga mungkin kalau saya boleh share gitu, jadi saya coba tarik datanya, saya coba query datanya yang masuk ke sistem CRM kami gitu. Jadi data menunjukkan laporan pengaduan warga di tahun 2019, jumlah laporan kategori yang berhubungan dengan sampah dan kualitas udara itu sebesar 21% gitu dari total laporan yang masuk di tahun 2019. Dan ini Boleh merupakan saya potong sedikit? gimana, Saya Mbak? potong sedikit ya, karena Oh ini iya, iya. kemarin Smart People kita juga bicara mengenai CLM. Jadi ada Oh CLM, iya. ada CRM. Nah itu kalau CLM itu adalah Corona Likelihood Matrix, sedangkan CRM mungkin bisa dijelaskan Bang Hansen biar Oh iya, clear. Gitu. mungkin takut ke ini ya, ke switch atau ketumpang tindih ya. Beda ya CLM sama CRM. Soalnya kedengarannya hampir mirip. Iya, mungkin bisa ada yang rancu dengarnya memang. Yang pasti kalau CRM itu Citizen Relation Management atau kayak suatu platform yang Pemprov DKI siapkan gitu ya, in-house dibuat oleh Pemprov DKI untuk uh, yang dipakai gitu oleh dinas-dinas atau SKPD, di mana untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Jadi kalau CLM kan ya kemarin udah dijelaskan, teman-teman boleh cek lagi yang udah di-share oleh Mas Reddy ya, tentang self-assessment gitu untuk apakah terinfeksi atau terpapar virus COVID gitu. Nah, jadi CRM ini ya seperti yang tadi saya udah mention ya, jadi siapapun loh, jadi siapapun boleh mengadu gitu kasarnya lah ya, mengadu atau komplain lah ke pemerintah, mau nanya apapun, mau mau lapor apapun gitu. Sebenarnya menurut saya ini adalah suatu apa ya, transparansi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah menunjukkan bahwa sudah sungguh-sungguh open gitu dan menerima kritik dan masukannya dari masyarakat gitu. Jadi bahkan saya bisa menjamin gitu ya, apa yang teman-teman share, apa yang teman-teman laporkan itu pasti masuk gitu, pasti kita terima. Dan apabila SKPD atau dinas itu tidak menindaklanjuti itu, bahkan mereka kena sanksi lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang bisa, oh udah deh nggak usah ditanggapin gitu ya, misalnya ketika itu isinya sensitif atau apa. Ya, mungkin itu spesifik lebih CRM, bisa teman-teman lihat lagi ya di webinar yang pertama juga. Lalu saya lanjut ke yang tadi ya, jadi data yang coba saya lihat gitu yang masuk ke sistem CRM, data yang berhubungan dengan sampah dan kualitas udara itu 21% dari total laporan yang masuk di tahun 2019 ya. Jadi itu merupakan kategori terbanyak juga gitu. Jadi kan ada banyak ya macam-macam kategorinya, mungkin ada pelanggaran, lalu ada pelanggaran Perda Pergub, lalu ada banjir misalnya, bantuan sosial, macam-macam gitu. Ada banyak kategorinya, dan kategori sampah ini tuh termasuk yang banyak gitu. Terbanyak di tahun 2019. Nah, sedangkan di tahun 2020 hingga Juni ya, di kuartal 2, jumlah laporan kategori sampah dan kualitas udara itu sebesar 12% dari total laporan yang masuk. Ini juga merupakan kategori yang terbanyak gitu sampai saat ini di 2020 ya. Sebenarnya menarik kan. Jadi kita mau melihat gitu ya, apa sih sebenarnya masalah di Jakarta. Mungkin teman-teman bilang, oh masalah di Jakarta tuh banjir, macet gitu ya. Iya sih gitu, itu mungkin udah yang dari dulu gitu masalah di Jakarta. Tapi mungkin itu sifatnya seasonal kali ya, musiman gitu kan, banjir oh mungkin setahun sekali, atau yang besarnya 5 tahunan misalnya. Lalu misalnya macet gitu ya, macet sih mungkin setiap hari sih ya, tapi mungkin ya entah masyarakatnya yang mungkin juga udah berpasrah atau malas sih bisa jadi tidak melaporkannya lagi. Tapi kan jelas ketika oh ternyata yang menjadi concern publik itu adalah masih banyak gitu loh yang melaporkan tentang kategori sampah gitu dan kualitas udara, kualitas lingkungan gitu ya. Lalu kalau boleh saya share lagi dari year on year-nya ya, hingga kuartal 2 gitu, 2019 ke 2020, itu laporan mengalami penurunan hingga 50%. Tapi laporan terkait sampah dan kualitas udara ini ya. Tapi sebenarnya
penurunan itu ya bisa banyak faktor ya. Mungkin kan kita tahu di 2020 sendiri, mungkin secara general laporan pengaduan yang masuk ke CRM memang menurun gitu karena COVID, karena work from home seperti itu. Lalu mungkin isunya juga teralihkan ke bansos, ke bantuan sosial gitu atau ke COVID. Tapi walaupun seperti itu tetap ya sekali lagi tadi merupakan sampah atau isu-isu terkait lingkungan ini merupakan suatu kategori terbanyak tetap yang dilaporkan masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat dari sistem CRM yang masuk di Pemprov DKI. Oke, boleh di next lagi. Oke, nah berikut sih contoh tampilan data aja gitu. Tampilan data ISPU di stasiun pemantau kualitas udara. Jadi mungkin kalau boleh share dikit, secara general kualitas udara kan bisa dibagi menjadi dua, di mana kualitas udara emisi dan kualitas udara ambien. Kualitas udara emisi itu merupakan kualitas udara yang diukur secara langsung dari sumber emisi ya. Jadi mungkin langsung di cerobong pabriknya atau di kendaraan bermotornya gitu. Nah, sedangkan kualitas ambien adalah kualitas udara yang diukur di udara bebas. Nah, jadi sehingga kualitas udara ini nih, yang nilai ISPU yang dihasilkan dari pengukuran stasiun pemantau udara otomatis atau alat sensor udara lah ya, ini termasuk kualitas ambien gitu ya. Oke, boleh di next lagi. Ya, mungkin ini inisiatif yang telah saya singgung sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kualitas udara di Jakispu, di aplikasi Jaki. Teman-teman juga bisa cek web smartcity.jakarta.go.id. Situs Smart City ini coba dibuka aja, lalu cek di tab peta. Lalu itu ada pilihan dinas-dinasnya gitu ya, SKPD-SKPD-nya, pilih aja yang Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sana itu terdapat banyak informasi mengenai keterkaitan tentang lingkungan hidup gitu ya. Ada bengkel uji emisi, lalu ada data bank sampah, ada tempat pembuangan sampah, ada ISPU juga, dan lain-lain. Seperti yang udah saya share juga. Jadi menarik ya, maksudnya ketika saya akan coba share tadi ISPU ini di Indonesia sendiri, di mana PM2,5 itu belum dimasukkan gitu dalam perhitungan ISPU dari awal gitu, tapi ketika kita coba adapt itu, kita coba melakukan semacam penghitungan yang berbeda gitu, kita memasukkan PM2,5 itu di Jaki ya, jadi kita hitung gitu dalam penghitungan ISPU. Jadi simpelnya sih gini, mungkin teman-teman ya, jadi ya dalam penghitungan kualitas udara ini ada banyak ada rumus-rumus gitu di belakangnya. Kalau ISPU sendiri itu udah nggak ada satuannya, jadi kayak udah angka yang tanpa satuan. Di mana ada penghitungan rumus yang mungkin di-convert ke menjadi nilai ISPU. Tentunya gini kan ya, mungkin sebagai masyarakat awam gitu, sebagai masyarakat yang tidak terlalu menekuni bidang lingkungan misalnya seperti itu kan kesulitan gitu, atau mungkin bingung lah ya. Nggak mungkin juga kita share lalu orang-orang masyarakat awam gitu harus hitung sendiri seperti itu. Nah inilah menurut saya salah satu peran gimana teknologi atau kita menyediakan platform gitu ya, di mana user bisa menggunakan mendapatkan informasi yang lebih mudah juga dan informatif dan update gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi saya bisa share ada Jakispu, ada website di Smart City sendiri juga gitu. Lalu tentunya ini bertujuan gitu untuk memberikan informasi ya pada publik secara terbuka gitu. Dan sebagai kunci sebenarnya kalau menurut saya untuk membuka kolaborasi gitu. Jadi kan udah jelas nih pemerintah nggak tertutup gitu. Oh, kita sudah memberikan data juga di web kita, kita nggak menutup-nutupi informasi, dan pihak manapun, mau baik akademisi maupun mungkin ada orang-orang yang profesional untuk menginginkan data dari Pemprov DKI gitu. Lalu mungkin dianalisis ya untuk bahkan juga melakukan penelitian sendiri atau sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Dan itu menjadi kunci kolaborasi juga yang sering digaungkan oleh Pak Gubernur sendiri gitu ya. Dan mungkin sebagai penutupnya gitu, saya akan share beberapa inisiatif-inisiatif atau usaha-usaha yang dilakukan Pemprov DKI gitu ya, yang berkaitan dengan smart environment sendiri gitu. Nah, untuk kualitas udara itu ada instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 itu tentang pengendalian kualitas udara. Jadi melalui instruksi itu Pak Gubernur memerintahkan dinas terkait gitu untuk merealisasikan program untuk menekan pencemaran udara di Jakarta. Contoh-contohnya mungkin teman-teman belum lama kok ini kayak perluasan ganjil genap gitu ya.
Mungkin teman-teman sendiri ngalamin gitu ya sebelum kita COVID, yang biasanya jalanan dari teman-teman dari rumah ke kantor mungkin nggak kena gitu, tiba-tiba kena juga ganjil genap karena diperluas seperti itu ya. Lalu ada uji emisi kendaraan pribadi, lalu ada inspeksi cerobong industri, penanaman tanaman serap polutan tinggi, dan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki ya. Teman-teman udah bisa lihat sendiri, udah semakin banyak gitu pelebaran jalan yang dilakukan untuk pejalan kaki. Nah, lalu ada pergub juga nomor 128 yang tadi saya udah share tentang tahun 2019 ya, tentang penyediaan jalur sepeda. Nah, lalu di bulan Juli ada uji coba bike sharing gitu. Ini bike sharing dengan salah satu perusahaan sih sebenarnya. Jadi kita uji coba, teman-teman juga bisa pakai gitu, bisa coba sepeda-sepeda yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Nah, lalu ada bahan bakar gas ya untuk bus dan bajai juga. Mungkin juga ada Pergub nomor 142 tentang 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan nih, yang mulai berlaku 1 Juli nih. Nah, mungkin teman-teman juga udah rasain sendiri gitu ya, jadi ketika teman-teman belanja kan udah nggak ada lagi. Nah, jadi bahkan dengan sanksi mulai denda jutaan rupiah sampai pencabutan izin usaha gitu bagi pelanggarnya. Sebenarnya kalau menarik juga sih kalau boleh share dikit, bisa muncul masalah lainnya gitu. Oh, mungkin dari sebagian masyarakat ada yang bilang ya, mungkin teman-teman yang belanjanya di supermarket atau apa ya nggak merasakan. Tapi kalau di pasar tradisional gitu misalnya, gimana nih kita bawa daging atau sayur yang basah-basah gitu kan nggak bisa pakai kantong biasa gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu mungkin bisa jadi trigger juga bagi teman-teman. Meskipun udah ada juga sih gimana kantong plastik yang daur ulang, yang bisa didaur ulang yang ramah lingkungan seperti itu ya. Lalu kampanye untuk penghijauan dan urban farming lewat PKK dan sekolah hijau. Ada juga uji emisi gratis, dan yang terakhir nih untuk besok ya, ada Eco Kurban Challenge juga yang udah di-post di akun resminya Pemprov DKI. Ya teman-teman bisa cek sendiri gitu ya. Nah, jadi baik yang sudah berupa peraturan tertulis gitu maupun rancangan-rancangan atau inisiatif mengenai usaha tercapainya lingkungan hijau itu terus dilakukan gitu baik dari sisi Pemprov DKI. Mungkin sebagai penutup satu poin yang ingin saya angkat kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Jadi kebijakan yang dibuat pemerintah gitu terlihat sulit atau tidak untuk dilakukan, itu pada prinsipnya masyarakat gitu ya, atau behavior dari masyarakat sendiri itu sebenarnya bisa kita lihat cukup cepat ya untuk adapt dan akhirnya mereka pun taat gitu. Jadi menurut saya itu sih poin yang saya mau angkat juga gitu ya. Mungkin cukup sekian Mbak Tilma, terima kasih. Nanti mungkin selanjutnya bisa dari sesi diskusi ya. Ya, makasih Bang Hansen. Oke, cukup komprehensif penjelasannya. Kalau saya bisa menjawab mengenai bagaimana caranya membawa daging di pasar. Saya yakin sebenarnya dulu sebelum pemakaian plastik, itu sebenarnya semua orang bawa keranjang. Gitu. Lalu ada tempat khusus gitu. Nah, saya yakin sih seperti yang tadi disampaikan, saya rasa manusia itu mempunyai kemampuan yang tidak terbatas untuk beradaptasi. Jadi saya yakin, apalagi ini bulan Juli kan baru kemarin tidak menggunakan plastik dan sepertinya orang-orang sudah terbiasa gitu. Saya cukup senang melihat itu. Oke, terima kasih paparannya. Menjelaskan juga ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pemda Jakarta mengenai smart environment secara khusus. Tadi ada satu poin yang saya catat, ada 21% pelaporan warga itu adalah mengenai satu sampah, yang kedua adalah mengenai udara ya. Jadi saya rasa cukup relevan saat ini kita bicara mengenai polusi udara dan juga mungkin nanti akan bicara juga mengenai sampah. Kebetulan untuk hackathon kita ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para peserta yang masuk melakukan submisi mengenai sampah juga. Jadi mudah-mudahan nanti para speaker juga berkenan untuk menjelaskan mengenai atau memberikan ide-ide mengenai permasalahan sampah atau manajemen sampah di perkotaan. Mungkin begitu. Oke, saya akan beralih ke speaker selanjutnya. Terima kasih kepada yang sudah menggunakan chatroom untuk menyapa saya dan juga menyapa kawan-kawan lainnya. Ada yang dari Senin sudah hadir dan mengikuti terus webinar, masih ada 2 lagi minggu depan. Dan hari ini kita cukup beruntung karena mendapatkan waktu dari Bang Bagus yang selalu sangat-sangat sibuk sehari-harinya. Tubagus Soleh Amadi, kalau saya panggilnya Bang Bagus. Dan saya pikir itu doa juga, supaya bagus terus.
Oke, saya akan bacakan profilnya. Tubagus Soleh Ahmadi mengawali perjalanannya di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, sebuah organisasi non-pemerintahan di bidang lingkungan hidup semenjak tahun 2007. Beliau mengikuti pembelajaran non-formal dan training di WALHI Jakarta dan WALHI Nasional. Pada tahun 2015 sampai 2018, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Direktur di WALHI Sumatera Selatan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif WALHI Jakarta. Baik, Bang Bagus, ini ada beberapa hal yang sudah dipaparkan dan saya minta pendapatnya, masukannya juga mungkin sedikit pemaparan mengenai apa yang terjadi di Jakarta secara khusus untuk polusi udara dan mungkin juga bisa berbagi apa yang sudah WALHI lakukan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tilma, Mas Hansen, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang kita, terutama saya secara pribadi ya, untuk dimintakan pendapat dan juga mungkin beberapa hal yang penting untuk ada dalam pengembangan platform ini. Pertama, WALHI adalah organisasi advokasi lingkungan. Kebanyakan kita adalah memang targetnya pada perubahan kebijakan. Jadi mungkin dan diskusinya juga saya akan berada dalam kapasitas yang dipinta oleh rekan-rekan panitia dan juga terkait soal kebijakan. Hal-hal yang sifatnya saintifik dan lain sebagainya mungkin itu kemudian bisa ditanyakan ke ahli-ahlinya. Memang kita tidak bisa banyak nanti kalau ada diskusi ya yang sifatnya seperti itu kita tidak akan bisa. Nah, pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait tadi materi yang udah dijelaskan oleh Mas Hansen. Pertama saya akan fokus memang ke soal PM2,5 ya. Karena ini lumayan bolongnya di kita terkait mulai dari monitoring kemudian dan sebagainya dan beberapa hal apa sih yang mungkin bisa kita lakukan ya secara bersama-sama. Pertama saya akan menjelaskan sedikit soal gimana soal dampak-dampak polusi udara. WHO ya pada tahun 2014 itu pernah menyatakan di dunia ya 7 juta kematian terjadi setiap tahun karena polusi udara, baik itu yang berada di dalam ruangan maupun luar ruangan. Kemudian juga pernah ada riset dari Bloomberg ya menyebutkan polusi udara itu menempati posisi ke-8 paling mematikan di dunia dan angka kematian rata-rata itu 50.000 jiwa setiap tahunnya. Kemudian Universitas Indonesia juga pernah melakukan kajiannya, risetnya ya, hampir 60% pasien rumah sakit di Jakarta itu menderita oleh penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, baik yang itu yang berhubungan secara langsung maupun yang dia dalam jangka waktu panjang terpapar oleh pencemaran udara di Jakarta. Kemudian penyakit bronkitis ya, bronkitis kronis akibat polusi udara di Indonesia ini mencapai 34.000 kasus per tahun. Kemudian pada anak ini 326.000. Memang dari data tadi itu kita bisa melihat kelompok anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pencemaran udara di Jakarta. Kemudian pemerintah sendiri datanya mengatakan sumber pencemaran udara di Jakarta itu 75% disebabkan oleh transportasi darat ya. Kemudian 8%-nya disebabkan oleh pembakaran industri, kemudian 8%-nya di pembakaran domestik ya, termasuk soal sampah tadi itu masuk dalam kategori domestik. Kemudian 9%-nya itu disebut pembangkit listrik dan pemanas. Nah, ini sumber pencemar yang ada di Jakarta. Sumber-sumber pencemar lainnya yang lintas batas ya, kita menyebutnya polusi lintas batas itu berarti dari wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jakarta itu belum termasuk. Kemudian ini yang paling penting terhadap situasi saat ini ternyata memang ada satu riset ya yang dilakukan oleh Departemen Biostatistik Harvard yang kemarin beberapa bulan lalu, kalau tidak salah bulan April itu dikeluarkan dan sudah dipublikasi ya, bahwa polusi udara menambah kerentanan terhadap terdampak COVID. Jadi dia melakukan riset ya, sebuah makalah
terkait soal pasien coronavirus yang tinggal di kawasan dengan tingkat polusi udara tinggi itu sebelum pandemi lebih mungkin mengalami kematian. Misalnya dalam studinya ya, mereka itu menyelidiki paparan rata-rata jangka panjang. Jadi jangka panjang partikel halus PM2,5 ya, ini juga menjadi salah satu persoalan di kita ya, dengan kasus kematian akibat coronavirus ya 2019. Nah, mereka meneliti ada sekitar 3.800 daerah setingkat kabupaten di Amerika ya, dan kira-kira mencakup 90% populasi di Amerika. Dan mereka mengumpulkan data terkait soal PM2,5 ini itu sekitar 17 tahun terakhir. Nah, dalam risetnya mereka menemukan pasien yang mengalami paparan jangka panjang PM2,5, 15% lebih mungkin mengalami kematian akibat corona dibanding mereka yang hidup di satu daerah dengan kualitas udara yang baik. Nah, di studi lainnya juga ada studi ada studi lain juga terkait dalam jurnal Environmental Pollution ya. Mereka mencatat ada kematian tinggi, Italia salah satu tertinggi ya, di bagian utara, yakni Lombardi dan Emilia Romagna ya, dibandingkan wilayah lain Italia. Nah, data mereka itu menurut data pelindungan sipil di Italia 21 Maret 2020, kedua daerah ini memiliki tingkat kematian 12% di seluruh Italia 45%. Jadi dan ini mereka melihat wilayah-wilayah yang paparan tingkat polusinya tinggi itu potensi kematian akibat coronavirusnya itu cukup tinggi. Nah, temuan ini juga diperkuat oleh data Air Quality Index ya, yang dimiliki oleh European Environment Agency yang menyatakan wilayah tadi yang disebutkan itu merupakan daerah paling tercemar di Italia. Nah, apa sih yang menjadi salah satu persoalan kalau di Jakarta sendiri kita belum menemukan ada riset yang melakukan itu ya. Apakah titik-titik yang terpapar tingkat partikel PM2,5-nya tinggi itu juga memiliki tingkat kematian atau lebih mudah terpaparnya ya terhadap virus coronavirus. Nah, misalnya ada salah satu persoalan di kita dan ini memang beberapa waktu terakhir kita memang mendesak supaya monitoring kontrol atau monitoring kualitas udara itu diperbanyak di Jakarta, terutama PM2,5. Ada jadi salah satu soalnya misalnya di ISPU kita, ISPU ini Indeks Standar Pencemaran Udara ya, yang menjadi soal adalah ISPU ini hanya 5 parameter yang diukur gitu, dan itu tidak ada PM2,5. Yang diukur itu PM10, karbon dioksida, CO ya, kemudian sulfur dioksida, CO2, nitrogen dioksida atau NO2 ya, dan ozon. Nah, jadi PM2,5 ini tidak dimasukkan dalam ISPU. Nah, jadi ISPU itu tidak banyak diukur. Makanya kemarin beberapa kita sering munculin data-data PM2,5 yang dimiliki oleh platform Air Quality Index-nya yang dimiliki oleh Kedubes US ya. Kemudian juga platform yang dimiliki Air Visual, kita sering mempublikasikan itu. Nah, sebenarnya publik ini bisa menggunakan itu, bisa mengakses langsung, dan itu sebenarnya sudah ada aplikasinya dan mudah, sudah ada banyak publik melakukan itu. Nah, tapi soal apakah cukup publik memantau sendiri-sendiri gitu kan, banyak juga orang nggak tahu ada aplikasi ini gitu ya. Nah, kenapa penting masyarakat atau warga itu sangat penting dia mengetahui kualitas udara yang ada di wilayahnya. Pertama, mereka bisa melakukan antisipasi. Yang kedua, mereka bisa melakukan yang kedua itu bisa menjadi respon pemerintah terhadap pengendalian pencemaran udara. Misalnya kayak begini, kalau kita pergi ke wilayah-wilayah mana, kita tuh sering nggak tahu gitu ya, wilayah itu konsentrasi pencemaran udaranya sedang tinggi. Nah, harusnya publik tuh sudah bisa tahu ya, kalau dia untuk berpergian ke wilayah itu dia akan mendapati tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Nah, itulah pentingnya pemantauan kualitas udara. Nah, apakah PM2,5 ini lagi ya? Apakah PM2,5 ini kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, yang penting dilakukan ini waktu itu kita mendesak PM2,5 ini dijadikan monitoring oleh pemerintah, kemudian
kemudian menjadikan sebuah tindakan kebijakan. Ya beberapa lembaga pemerintahan memang melakukan monitoring itu ya, kayak BMKG misalnya, dia juga melakukan monitoring itu. Tapi yang soal itu tidak sampai ke publik. Nah, sebenarnya sekarang udah banyak alat-alat monitoring ya untuk PM2,5 itu sudah banyak diperjualbelikan gitu ya. Tapi yang jadi soal kita pengennya kan ketika ini termonitor, kemudian ada tindakan sesuatu di masyarakat dan ada pencegahannya oleh pemerintah. Misalnya kenapa penting untuk dimonitor, pemerintah kemudian untuk bisa mengumumkan pertama misalnya mengumumkan kepada masyarakat wilayah ini konsentrasi pencemaran udara yang sangat tinggi, dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker yang layak, kemudian sebisa mungkin tidak berpergian ke wilayah itu. Nah, itu upaya-upaya pencegahannya bisa dilakukan itu. Kemudian pemerintah juga, orang secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, bisa sama-sama melihat dari mana sih sumbernya kayak gitu. Jadi sumbernya itu bisa ditekan kayak gitu. Nah, jadi semacam kayak inventarisasi ya, tapi meskipun tidak inventarisasi secara menyeluruh. Itu kira-kira yang penting untuk dikembangkan menurut kami, karena ini menjadi soal yang sangat tinggi. Misalnya kalau sebagai contoh ya, kalau kita ngelihat 12 kalau di rekaman kita di tahun 2018 itu di wilayah Jakarta Selatan itu ya, parameter PM2,5 yang diukur oleh US Konsulat ya, atau Dubes US pada mulai bulan Juli hingga bulan Juni 2019 ya, 1 tahun 2018 ke 2019, itu kita hanya memiliki kategori hari baik itu tidak lebih dari sekitar 30 ya, kalau nggak salah ya catatan saya. Artinya hari-hari lainnya kita itu berada dalam hari-hari yang sebenarnya sangat rentan, terutama dalam beberapa kelompok masyarakat tertentu ya, kayak tadi misalnya kerentan terhadap anak, kemudian terhadap ibu hamil. Nah, itu cukup tinggi hari-hari. Nah, sementara informasi ini belum banyak diketahui oleh publik kayak begitu. Kalau misalnya sebagai contoh ya, kita pernah merekam pada bulan Mei 2019 itu PM2,5 ya, pada bulan Mei itu di Jakarta Selatan itu nggak pernah berada di wilayah batas aman gitu, dari yang batas aman ditentukan oleh peraturan kayak begitu. Begitu pula bulan Juninya gitu, dan kebanyakan memang berada di rata-rata di bulan memasuki musim panas atau musim kemarau. Nah, harusnya informasi-informasi itu penting untuk masyarakat diketahui dengan mudah gitu ya, dan ini belum ada, kita punya semacam pusat informasi atau platform informasi gitu yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan bahkan hingga mereduksi di tingkatan sumbernya. Mereduksi di tingkatan sumbernya. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan di awal ini. Sekali lagi terima kasih. Selebihnya mungkin kita bisa mendiskusikan secara bersama-sama. Kalau untuk Walhi tidak bekerja bersendiri di Jakarta. Ini ada teman-teman lain ya, ada teman-teman Greenpeace juga lain sebagainya. Kita sedang juga mendesakkan kebijakan untuk pengendalian pencemaran udara ya gitu. Termasuk juga sudah ada gugatan ya dari warga gugatan, tidak hanya warga Indonesia, beberapa di Jakarta dari beberapa kelompok, misalnya dari profesional, aktivis, mahasiswa dan sebagainya, itu mereka sudah melakukan gugatan individual sih, menggugat individu ya, kelompok gitu ya, individu melakukan gugatan kepada untuk perubahan di tingkat kebijakan itu. Itu mungkin, terima kasih Mbak Dilma. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bang Bagus. Menarik sekali. Ada beberapa data-data yang menurut saya sangat-sangat penting, dan saya lihat memang peserta kita ini adalah peserta-peserta yang cukup muda. Nah, karena peserta-pesertanya cukup muda, jadi ada satu data yang menurut saya cukup mencengangkan, yaitu setiap tahun
di Jakarta 326.000 kasus penyakit anak itu berhubungan dengan polusi udara. Jadi kawan-kawan yang mungkin harus agak sedikit, sekarang sudah mulai ini mau membangun rumah tangga, polusi udara untuk anak itu sangat-sangat berbahaya. Jadi oleh karena itu memang kita sekarang berbicara mengenai ini, polusi udara, dan ada juga beberapa pertanyaan mengenai waste management atau pengelolaan sampah di Q&A. Terima kasih. Kita langsung masuk ke diskusi saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan beberapa sudah dijawab. Seperti dari Orkiando. Orkiando sudah bertanya mengenai mengapa PM2,5 tidak diperhitungkan dalam alat atau komponen ISPU. Ini mungkin bisa dijawab singkat oleh Bang Bagus. Tadi sudah disampaikan sedikit sih, cuma kalau mungkin ada bisa diberikan keterangan sedikit. Silakan. Ya, yang jadi soal memang kebijakan di setelah di PP 4199 ya tentang pencemaran udara, memang ISPU itu diaturnya yang tadi oleh parameter yang tadi disebutkan itu. Jadi PM2,5-nya tidak dimasukkan. Saya harus jujur mengatakan PM2,5 ini kan sebenarnya dia lebih halus, lebih halus dan dia jadi halus. Betul. Jadi sebenarnya mohon maaf gitu, ini kalau dalam pandangan kita ya, ini semacam ada pemerintah memang cukup abai dalam persoalan ini. Karena sebenarnya kalau ini banyak dimunculkan, banyak sebenarnya pembangunan kita itu yang tidak berpihak pada lingkungan itu tidak bisa dilakukan kayak gitu. Dan perlu diketahui saja gitu ya, misalnya laporan yang tadi disebut ya, jenis-jenis polusi udara yang pertama soal monitoringnya di tingkatan sumber ya, kemudian juga di sumber itu masuk langsung kepada misalnya pengukuran di cerobong, kemudian di emisi, knalpot, kemudian yang di ambien itu ya, yang di sumbernya ini kan itu tidak juga banyak dilaporkan. Jadi memang ada semacam kita menyebutnya sih politik kebijakannya kayak begitu ya. Sementara negara-negara lain itu sudah bahkan standarnya saja itu jauh lebih ketat gitu dibandingkan Indonesia. Kita sudah sudah itu tidak dijadikan sebagai indeks, sementara sangat longgar gitu, sangat longgar ininya. Sebagai saya kasih contoh mudahnya gitu ya, misalnya satu pohon itu kan lingkungan hidup itu mempunyai unsur daya dukung, daya tampung lingkungan. Misalnya satu pohon itu bisa menampung polutan itu 1 kilogram gitu, misalnya 1 gram polutan kayak gitu. Ternyata parameternya itu melebihi itu jadi standarnya. Jadi kan sebenarnya itulah yang disebabkan tadi itu tidak daya dukungnya tidak mampu. Diperparah soal misalnya kondisi RTH kita yang juga sampai sekarang belum memenuhi apa yang diatur oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan ya, sekitar 30% dari luasan daerah. Itu kira-kira yang jadi soal memang belum diatur di kebijakannya, itu dimasukkan dalam kategori ISPU ya. Baik, RTH kalau ada yang mungkin belum terbiasa, RTH itu adalah ruang terbuka hijau, dan Abang Hansen ada masukan? Iya, nggak apa-apa. Atau menjawab juga di pertanyaan ini, silakan. Iya, Mbak Tima mungkin mau sambil diskusi juga ya, mungkin sama Bang Bagus juga. Sebenarnya kalau PM2,5 itu mungkin di setiap alat sensor udara gitu ya, Bang Bagus, sebenarnya ada juga kan di mana kemampuan alat sensor udaranya itu udah bisa menghitung partikulat 2,5 gitu ya. Dan setahu saya juga, maksud saya, yang untuk di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, beberapa alat stasiun pengukur kualitas udara kita sebenarnya menghasilkan juga gitu, mengukur juga PM2,5. Cuman kan mungkin maksudnya ketika dalam penghitungan rumus ISPU-nya seperti itu yang tidak dimasukkan ya, berarti ya PM2,5-nya seperti itu kan ya? Oke. Nah, mungkin berarti kan kalau yang di Jaki, apakah bisa dibilang itu sebenarnya udah berarti memasukkan unsur PM2,5, bisa dibilang seperti itu ya? Enggak ya Bang, maksudnya kan karena kita sebenarnya udah melakukan memperhatikan PM2,5 itu di dalam ketika menghasilkan nilai ISPU-nya. Kalau untuk khusus Jaki, sebenarnya apakah bisa dibilang itu udah memasukkan PM2,5 atau enggak ya?
selama memang kalau PM2,5-nya dimasukkan itu sangat penting banget, karena PM10 kan kita tahu PM2,5 ini kan lebih kecil dari PM10 ya, dan ini justru yang paling paling penting gitu ya, bahkan ini bisa dengan mudah gitu ya masuk ke tenggorokan kita dan bahkan dengan mudah gitu tenggorokan kita. Nah memang kalau ya persoalannya karena dia nggak masuk di ISPU sehingga tidak dipublikasikan gitu. Sehingga tidak dipublikasikan. Setahu saya ya BMKG mengukur ya, misalnya PM2,5 saya pernah lihat, kalau nggak salah saya koreksi kalau saya salah gitu ya, yang paling dominan gitu, yang paling real time sering melaporkan kayak gitu ya dia di platform air visual dan yang dimiliki oleh US Embassy itu. Nah sebenarnya penting juga platform ini gitu ya bisa menginformasikan ini. Sebenarnya nggak salah kok menginformasikan ini gitu. Yang jadi soal karena ini nggak dimasukkan dalam ISPU aja kayak gitu. Karena kalau dimasuk dalam ISPU, kalau kita tahu bahwa PM2,5 itu pasti dominan gitu ya, dan ini cukup mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal harus dia melakukan pengendalian pencemaran udara gitu. Sebagai contoh gitu, saya agak lupa ya, waktu itu di Bangkok apa di mana ya, dia pernah PM2,5-nya itu sangat tinggi sekali, yang sebenarnya di Jakarta ini kita mengalami angka seperti itu beberapa kali gitu ya. Nah respon mereka tuh sangat besar sekali gitu. Mereka melakukan misalnya segera menghimbau masyarakatnya untuk tidak keluar, kemudian mereka nerbangin drone gitu ya untuk menyiram dengan air apa segala macam kayak gitu. Nah tapi di kita itu seminimal minimalnya ya itu bisa menjadi respon cepat oleh kitanya gitu. Jadi kalau kita tahu di wilayah kita ini angkanya sekian, kita bisa melakukan apa gitu. Itu sih yang paling penting. Ya mungkin respon singkat juga menarik juga sih. Kayak misalnya saya juga tahu gitu ada teman saya mungkin suka sepedaan gitu ya, kayak Bang Bagus juga mungkin ketika misalnya dia mau melakukan aktivitas outdoor atau kayak sepedaan, dia cek dulu sih. Terus ketika misalnya very unhealthy atau apa, itu kan buat dia untuk jadi yaudah jangan sepedaan sekarang deh, kayak gitu kali ya mungkin ya Bang tindakan ininya. Ya termasuk juga ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan seperti misalnya menggunakan transportasi publik daripada menggunakan transportasi sendiri-sendiri, karena kalau transportasi publik termasuk mungkin yang rendah polusi itu bisa sangat-sangat mengurangi polusi udara secara skala kota. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, menarik. Untuk beberapa orang yang mungkin bertanya mengenai PM itu apa, PM itu adalah particulate matter. Ya kalau bahasa populernya mungkin debu ya, gitu. Tapi itu debu bisa berasal dari manapun, bisa dari knalpot, bisa dari cerobong, begitu. Nah tapi kurang lebih PM10 dengan PM2,5 itu adalah memang besarannya lebih besar PM10 daripada PM2,5. Itu penjelasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini sebenarnya ada satu masukan dari AT Prayer, katanya kondisi udara di perkotaan sangat dipengaruhi oleh polusi sarana transportasi. Jadi ada 3 hal menurut beliau, ada transportasi, ada daya dukung tanaman hijau yang kurang, lalu jumlah penduduk yang semakin meningkat katanya, termasuk sampah-sampah. Nah, adakah niat pemerintah untuk menyeimbangkan 3 faktor ini agar 10-50 tahun yang akan datang udara di perkotaan stabil? Menarik nih penggunaan katanya, stabil. Sinkronisasi antar lembaga ini yang menjadi kendala. Saya anggap ini sebuah masukan ya, supaya nanti mungkin kawan-kawan juga bisa terinspirasi untuk memberikan beberapa solusi. Mengingatkan lagi bahwa webinar ini adalah untuk supaya kawan-kawan yang ingin berikut serta memahami permasalahan-permasalahan kota, dan secara khusus memang 2 hal yang kita mau bahas. Satu adalah polusi udara ke 20 menit ke depan, yang kedua adalah permasalahan sampah. Oke, kita ambil beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini menarik dari Firdausi. Bang Bagus atau Bang Hansen boleh menjawab ini, apakah benar penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi polusi lingkungan atau ini hanya hype saja? Artinya apakah betul secara saintifik itu akan mengurangi polusi udara atau memang ini ya keren-keren aja gitu misalnya? Silakan, Bang Hansen. Mungkin saya respon singkat dulu, tapi nanti mungkin Bang Bagus bisa menambahkannya. Mungkin kan kalau dari ya tergantung ya, berarti kan kayak yang sesuai tadi
kualitas udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor memang nyata kan gitu, oh ada emisi karbon. Tapi kan berarti kan kalau misalnya kita mendukung gitu kebijakan untuk kendaraan listrik atau ya ada ya sepeda listrik, mobil listrik seperti itu, sebenarnya kan karbonnya jadi nggak ada gitu ya. Maksudnya secara untuk kalau berbicara mengenai emisi karbonnya itu jadi harusnya tidak ada kan ya. Mungkin nanti Bang Bagus bisa menambahkan sih. Maksudnya kalau saya lihat dari sisi itunya, harusnya kan bukan sekedar keren-kerenan doang gitu ya. Bang Bagus silakan. Kalau dia tetap akan mencemari selama listriknya masih pakai sumber-sumber dari energi fosil ya, karena kita tahu kan sistem kelistrikan kita ini semua terintegratif sudah ya. Makin kita tinggi mengkonsumsi listrik, makin tinggi konsumsi energi kotor batu bara yang digunakan kayak gitu. Meskipun ya kita tahu bahwa di pinggiran Jakarta tuh banyak banget pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap yang dari batu bara gitu ya. Dan semua ini terintegratif. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan soal ini soal listrik atau enggaknya, tapi sumber energinya gitu. Jadi kalau energinya dia tidak baru terbarukan gitu ya, baru dan terbarukan. Jadi bukan energi baru, tapi baru dan dapat diperbarui gitu. Jadi energi lain yang tidak dapat diperbarui ya dia sama aja kayak gitu. Pertama dia selain dia ekstraktif terhadap sumber daya alam, dia juga bisa bisa mencemari polusi di tingkat lain gitu. Misalnya di tempat lain konsumsi misalnya itu di dekat Jakarta dia konsumsi listriknya tinggi gitu ya. Tetapi berarti akan ada bukan pengoptilan, akan ada masivisasi atau memperbanyak emisi di PLTU-nya gitu. Yang sebenarnya juga udaranya mencemari kita juga. Beberapa data misalnya ini ada data ada salah satu platform juga sebentar saya akan buka. Ini kita mantaunya lewat sini juga ya. Ada platform namanya itu ada Earth Null School gitu ya. Dia jadi mau monitoring PM 2,5 dan beberapa tempat. Kalau teman-teman buka platformnya, ini saya akan kasih ke teman-teman. Ini tuh ada di kita tuh cukup tinggi. Nanti ini boleh di-share di chat boleh. mungkin Bang. Oke, saya kasih sekarang di chat ini ya. Kalau teman-teman buka itu, sorry. Saya juga ada share link dari data-data data-data air quality atau kualitas udara di Jakarta yang disebutkan oleh Bang Hansen. Saya share di chat. Betul. Nah, itu barusan saya kirim gitu ya, tuh tinggi banget tuh. Di tempat-tempat yang berada industrinya tinggi dan PLTU-nya cukup banyak, itu cukup mempengaruhi. Jadi sebenarnya selama sumber energinya masih menggunakan bukan energi terbarukan, misalnya bukan solar, bukan bayu, bukan sistem penggerak laut gitu misalnya, itu sama aja. Itu sih kira-kira mungkin ya. Oke, sebelum kita ambil beberapa pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan juga dari Suwandi. Suwandi menyampaikan bahwa penyebaran COVID-19 selain droplet juga berbentuk aerosol sangat riskan untuk pemukiman padat, yang sirkulasi udaranya tidak optimal dan penduduk sulit menerapkan social distancing. Ini mungkin ini aja ya, masukan praktis. Apakah ada ide praktis sehubungan hal ini, misalnya membuka atap supaya cahaya matahari bisa masuk beberapa jam sehari misalnya. Sebenarnya pertanyaan ini banyak didiskusikan pada saat webinar kedua di Smart People gitu. Tapi seandainya ada dari dua pembicara yang punya ide, boleh silakan disampaikan secara singkat aja. Ya mungkin respon singkat aja Mbak Tilma ini udah di kita sendiri juga kita lihat kalau misalnya ada beberapa klaster yang bisa menjadi klaster penyebaran COVID sendiri gitu ya. Itu memang salah satunya lingkungan atau RW kumuh gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, di negara-negara lain juga sama. Itu yang memang harus menjadi perhatian pemerintah sih, memang karena memang lebih rawan. Betul apa yang disampaikan, karena kan itu sulit ya, maksudnya tempatnya udah mepet-mepet, lalu orang juga nggak bisa mungkin tidak bisa, sulit diatur untuk memakai masker dan hal-hal yang
sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah yang standar saja gitu seperti 3M seperti itu mungkin menjadi tidak kurang relevan sepertinya karena kondisi keadaan gitu ya Pak, atau kondisi lingkungannya gitu. Um, uh, mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah tetap sih, maksud saya tetap melakukan adalah instruksi-instruksi tentang protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan karena kan RW atau bagian tempat RW itu kan sebenarnya bagian dari kelurahannya gitu, jadi tetap bisa dikontrol oleh lurah-lurah di lingkungan tersebut gitu. Tetap bisa ada usaha dari pemerintah lah, karena memang kita nggak bisa bersandar sepenuhnya kepada kita berharap lah pokoknya masyarakat pasti taat gitu ya sama 3M-nya gitu. Mungkin secara mohon maaf juga mungkin masyarakat yang pendidikannya menengah ke bawah itu kan juga pasti bisa lebih acuh ya mungkin dibanding masyarakat yang mungkin lebih sangat memperhatikan mau gitu pakai face shield dan segala macam gitu. Tapi mungkin orang-orang yang lebih di lingkungan RW kumuh atau apa itu kita juga ada datanya kok, kita ada datanya dan kita kan memang melakukan mapping itu untuk dalam khususnya dalam COVID ini gitu ya. Itu memang harus yang lebih harus mendapat perhatian lebih. Mungkin respon saya seperti itu. Bang Bagus mungkin boleh. Oke, cukup. Ya, dari saya mungkin ini bisa dilihat di beberapa referensi dan kita ambil ke pertanyaan mengenai sistem smart environment ya. Ini ada Arini Yunita yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tadi saya lihat Tri Indri. Nah, dua-duanya kurang lebih berhubungan pertanyaannya. Apakah sistem smart environment ini lebih kepada energi dan udara? Bagaimana dengan air limbah dan sampah? Sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa smart environment itu melingkupi banyak sekali aspek. Jadi salah satunya juga air limbah dan sampah itu sesuatu hal yang penting juga untuk dibahas dan kalau dengan konteks hackathon sekarang, kalau Anda mempunyai beberapa solusi terkait dengan hal ini, menjawab hal ini, bagaimana monitoringnya, bagaimana pengambilan data, atau hal-hal yang sangat inovatif, silakan dimasukkan ke submission atau aplikasi Jakarta Smart City Hackathon. Judulnya adalah Future City. Jadi harapannya ide-ide Anda itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan atau bagaimana kita memulai baru desain kota masa depan. Baik, dari Tanti Indri, untuk pemilihan sampah, kenapa tidak dimulai dari lingkungan RT katanya? Disediakan tong sampah berbeda-beda tergantung jenis sampahnya. Bang Bagus sepertinya cocok untuk menjawab atau memberikan pandangan mengenai ini. Silakan. Saya baca juga di bawahnya ada pertanyaan yang nggak jauh beda tuh soal e-waste itu, electronic waste. Boleh sekalian jawab itu nggak? Dia nanya boleh. Oke. Pertama, kalau di perda kita soal pengelolaan sampah ya, sebenarnya sudah ada yang mengatur soal itu. Pertama, ini adalah tugas masyarakatnya sebenarnya. Kalau untuk untuk fasilitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Jadi sampah-sampah itu yang menyiapkan adalah sebenarnya kita gitu. Nah, kalau kita tidak mampu, masyarakat tidak mampu, baru kemudian pemerintah berkewajiban memfasilitasi itu. Kayak gitu. Jadi itu soal kenapa soal sampah dipisahkan. Yang kedua adalah konsistensi dari pemerintahnya. Ada masyarakat itu sudah melakukan pemilahan, tetapi ketika diangkut ke dalam transportasi angkutnya itu disatukan lagi. Nah itu salah jadi soal kayak gitu. Jadi itu salah jadi soalnya. Jadi memang sudah diatur sebenarnya. Tapi mungkin karena sosialisasinya kali ya, sosialisasi informasi kebijakan ini bahwa penting masyarakat memiliki fasilitas itu mungkin yang kurang kenceng kayak gitu. Jadi penting sebenarnya memang kita dimulai dari rumah-rumah kita, kantor-kantor kita sebenarnya semuanya sudah terpisah gitu. Tapi masalah itu tadi yang tadi saya bilang transportasinya ketika itu disatukan belum mumpuni. Yang kedua itu soal lagi-lagi sih sorry saya harus bilang komitmen di pemerintahnya kayak gitu ya soal pengolahan sampah itu. Nah yang kedua e-waste ini sebenarnya e-waste ini berdampak besar terhadap lingkungan. Iya besar banget. E-waste ini masuk dalam kategori limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Jadi seluruh sampah elektronik itu adalah sampah yang kategori beracun. Dia
dia mencemari seluruh media yang ada di sekitarnya kayak gitu, udara, kemudian tanah, air, kalau dia ada di tanah dan dibuang. Nah, ini ide menarik sebenarnya, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya pemerintah itu sudah eh, menyediakan fasilitas pemilahan untuk kategori 5B3. Jadi diantar langsung karena dia masuk dalam kategori limbah bahaya dan beracun. Jadi mulai dari pengangkutan, penyimpanannya itu harus ada izinnya dan itu nggak bisa sembarangan gitu. Itulah kenapa 5B3 itu kita nggak boleh lama-lama nyimpen di rumah kita, harus ditaruh di fasilitas yang disediakan di pemerintah. Kemudian pemerintah menyerahkannya kepada tergantung ya, kalau belum ada pengelolanya dari pemerintah, ada pihak ketiga gitu. Setahu saya sih ada pihak ketiga dan pemerintah berencana mengelola limbah e-waste ini atau elektronik limbah B3 ini. Nah, yang jadi soal tuh banyak kita belum tahu di mana aja titik kumpulnya. Nah, mungkin ini yang penting untuk sama-sama kita gimana sih caranya supaya masyarakat tahu tuh informasi di mana tempat titik pengumpulan untuk sampah elektronik ini gitu. Termasuk juga soal sampah COVID. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian LHK itu sudah mengeluarkan instruksi surat edaran gitu ya kepada pemerintah, salah satunya kepala daerah itu supaya menyediakan fasilitas khusus dari dari limbah medis non fasilitas kesehatan kayak rumah tangga kita, masker kita yang digunakan itu pemerintah harus menyediakannya. Tetapi informasinya lagi belum banyak. Nah, itu yang harus dipikirin adalah gimana caranya supaya informasi itu bisa ada dan mudah dengan masyarakat. Jadi kita nggak boleh lama-lama nyimpen limbah e-waste ini atau limbah B3 ini. Jadi harus segera kita menaruhnya atau menyimpannya di fasilitas yang disediakan di pemerintah. Nah, itu yang kita belum tahu apakah di kelurahan, apakah di kecamatan, ataukah di RW-RW kayak gitu ya. Nah, itu yang belum kita tahu sendiri banyak gitu ya di mana lokasinya. Itu kira-kira terima kasih pertanyaannya. Saya menanggapi sedikit, jadi menarik bahwa ada titik kumpul e-waste ya, titik kumpul e-waste, dan menurut saya ini adalah sebuah problem statement atau pernyataan masalah yang menurut saya mungkin dari kawan-kawan yang bergerak di bidang teknologi atau yang berhubungan dengan saya lagi membayangkan aja ya, apabila misalnya di Jaki bisa ada satu fitur di mana e-waste itu kelihatan, oh di mana aja nih titik-titiknya, paling terdekat dengan saya di mana nih gitu. Misalnya saya ingin membuang sampah elektronik saya bisa kelihatan gitu. Ini ide aja. Saya harap mudah-mudahan ada yang mengambil ide ini dan bisa menambahkannya di solusi-solusi praktis untuk Future City Hackathon nanti. Oke, ada pertanyaan menarik dari Faidah Mardika. Oh ya, silakan. Ya, mau respon dikit aja sih ya. Sebenarnya menarik juga tadi yang Bang Bagus bilang. Jadi sebenarnya kalau di balai kota sendiri ada loh. Jadi kayak tempat untuk yang sampah untuk e-waste-nya gitu. Memang sih mungkin pemerintah udah ada sebenarnya tempat-tempat di mana kita bisa buang sampah yang elektronik itu. Tapi mungkin benar ya, maksudnya masyarakat seringkali nggak tahu aja gitu ya Bang informasinya. Jadi kayak mungkin ada juga, udah pernah juga dipublikasikan gitu ya. Cuman kan ya orang nggak aware dan mungkin ketika benar-benar butuh membuang entah laptop rusaknya atau HP rusaknya itu ya bingung aja gitu ya. Tapi mungkin kalau sebenarnya kayak yang udah bisa dicek juga sih yang di web Smart City itu kan sebenarnya kita juga melakukan kayak mapping ya di fitur yang pertanyaan itu mungkin sebenarnya mirip ya. Jadi kayak kan ada letak bank sampahnya atau letak-letak dari tempat pembuangan sampahnya. Mungkin juga nanti ya bisa ditambahin ada e-waste-nya seperti itu ya. Untuk respon aja sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menarik pertanyaannya dari Faidah Mardika. Apakah ada isu krusial di masa pandemi yang menjadi irisan antara isu waste management dengan air pollution? Sehingga memungkinkan memungkinkan untuk menghasilkan solusi terintegrasi antar kedua masalah tersebut dan bisa menyelesaikan keduanya. Kalau ide dari diskusi ini sih sebenarnya perbincangannya adalah bahwa apakah memang polusi udara itu menjadikan warga kota lebih rapuh terhadap coronavirus atau virus corona. Nah, kalau ke belakangnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Bagus, sebenarnya juga bagaimana manajemen sampah-sampahnya. Kan katanya kita kalau batuk harus tutup tisu tuh.
terus tisunya kita buang ke tempat sampah yang kumpul semua. Nah, ini sih sebenarnya artinya tidak dibedakan gitu. Apakah memang ada penyelenggaraan atau manajemen sampah yang harusnya berbeda begitu. Nah, silakan pendapatnya Bang Bagus dulu. Ya itu sama ya kayak tadi ya. Jadi memang harus berbeda dan sebisa mungkin itulah kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan masker yang bisa diguna ulang gitu supaya memang bisa dicuci dan tidak menjadi limbah kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan dia masuk dalam kategori limbah B3 juga, limbah berbahaya beracun. Itulah kenapa pemerintah wajib menyediakan fasilitasnya tadi gitu. Dan dia manajemennya harus berbeda, sama kayak tadi US tadi. Mulai si pengangkut, transportasi, sampai ke pengelolanya, itu nggak boleh sembarangan tuh warga gitu. Itulah kenapa harus dikumpulkan tadi, apalagi dibakar gitu. Karena kita khawatirkan, karena kita tahu ya, pengelolaan sampah kita masih buruk gitu ya, kesadaran pengetahuannya masih minim. Kalau itu tidak dikumpulkan, misalnya masker-masker kan kita nggak tahu, kan banyak betul OTG ya, kita nggak tahu kita positif atau enggak gitu ya misalnya. Kalau itu dibuang aja dan potensi dia selama perjalanan sampah itu kemana-mana, artinya selama itu medianya tercemar tuh. Apalagi kalau sampai ke dibakar, itu kan bahaya. Itulah kenapa penting. Jadi memang solusinya nggak ada hal lain kecuali memang itu harus ditempatkan di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu. Dan penting informasinya ini diperbanyak kepada warga gitu. Karena ini kan sempat menjadi perhatian orang banyak dan sebisa mungkin memang kita waktu itu ngebayangin, wah penting nih kalau ada platform memang yang semua platform itu terintegratif gitu ya. Tahu dia lokasi e-waste itu di mana pengumpulannya titik. Jadi pemerintah itu kalau nggak salah informasinya, karena saya udah lama banget nih belum ke kantor kelurahan, belum lihat itu untuk kontrol langsung apakah seluruh kelurahan di Jakarta box untuk e-waste itu sudah disediakan. Setahu saya yang ada tuh dekat kantor ya di Mampang itu ada. Nah, belum tahu di wilayah-wilayah lainnya karena publik tuh untuk penting banget. Jadi termasuk juga soal limbah medis tadi gitu ya, yang berasal dari rumah tangga. Kalau limbah medis yang berasal dari fasilitas kesehatan, itu sangat ketat sekali itu, sangat ketat sekali gitu. Dan itu memang harusnya sangat ketat sekali. Itu sih kira-kira. Bang Hansen ada tambahan? Mungkin respon sedikit sih, Mbak Tima. Sebenarnya ya kayak yang Bang Bagus bilang ya, selain konsistensi dari pemerintah diperlukan gitu ya. Ya misalnya warganya udah benar memilah buang sampahnya, tapi pemerintahnya malah campur lagi, itu kan juga sama aja. Tapi saya tetap juga menarik ya melihat behavior masyarakat yang sebenarnya nggak gampang untuk diubah ya Bang ya. Mungkin contohnya gini deh, kayak misalnya mungkin kita lihat sekarang kan orang hype naik sepedaan gitu ya Bang, di Jakarta khususnya gitu ya. Nah, kita kan tadi mungkin nggak tahu ya, apakah itu bisa menjadi suatu yang memang jadi lifestyle, maksudnya lagi hype doang, atau memang bisa nih bener-bener terus bersepeda, bahkan menggantikan kendaraan seperti itu. Soalnya mungkin dari yang saya tahu juga kayak di beberapa negara maju, bahkan butuh puluhan tahun sebenarnya untuk masyarakatnya terbiasa gitu bersepeda kan. Jadi hal-hal seperti itu kayaknya memang sesuatu, bukan hal yang bisa cepat juga ya Bang, untuk mengadaptasi kebiasaan masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Sebenarnya saya lihat juga pemerintah sebenarnya bisa membantu ya. Contoh misalnya menarik juga di Italia itu ketika misalnya masyarakat yang mau beli sepeda itu bisa dibantu dari pemerintah gitu, 500 euro. Jadi kayak ketika dia mau beli sepeda bahkan disumbang juga gitu sama pemerintah. Lalu kayak misalnya menarik juga loh recently sebenarnya Mbak Tilma mungkin saya sempat dengar juga ada salah satu teman di kebetulan di Eropa itu mungkin beberapa minggu yang lalu deh, itu baru ada satu jalur kendaraan yang dikonvert jadi jalur sepeda. Jadi maksudnya dia tuh bukan negara yang baru-baru gitu loh, masyarakatnya pakai sepeda, tapi pengembangan untuk prioritas jalur sepeda aja masih terus dilakukan gitu setelah puluhan tahun gitu kan. Jadi sebenarnya perlulah antara kolaborasi gitu antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri gitu sih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan mulai berbicara mengenai hal ini kan artinya ada beberapa isu yang menarik juga untuk pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memberikan improvement atau memberikan beberapa hal-hal yang baru gitu ya
Oke, kita menyapa dulu untuk para audiens di YouTube. Ini ada 2 pertanyaan. Saya bacakan langsung aja. Kualitas udara di kota besar seperti Jakarta diperkirakan memburuk begitu PSBB selesai. Bagaimana mengantisipasi publik yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi? Itu satu. Yang kedua, penurunan emisi karbon di dunia sempat menurun 8%, terbesar sejak Perang Dunia Kedua selama beberapa bulan awal pandemi. Bagaimana agar kondisi yang seperti ini bisa dipertahankan? Wah, saya agak ngeri nih pertanyaannya, karena setelah pandemi turun, jangan sampai ada pandemi lagi untuk menurunkan polusi udara sebenarnya ya. Tapi kira-kira ada yang mau menanggapi mengenai pemakaian transportasi pribadi yang kelihatannya sekarang lagi marak, yang sudah kita usahakan untuk menggunakan transportasi umum, tetapi karena ketakutan ya, mungkin belum percaya atau ya resiko yang terlalu besar, akhirnya lebih memilih untuk transportasi pribadi. Lalu bagaimana mempertahankan kondisi kualitas udara yang baik tanpa pandemi? Nah, mungkin begitu. Silakan. Siapa dulu yang mau menanggapi? Bang Bagus, ada tanggapan? Mungkin saya singkat dulu ya, tapi nanti Bang Bagus mungkin bisa tambahkan ya. Sebenarnya menarik sih. Cuman bagaimana cara mengurangi gitu kendaraan bermotor gitu ya, sebenarnya mungkin salah satu yang bisa dilakukan pemerintah ya tetap meneruskan gitu ya kebijakan misalnya work from home tapi ganti-gantian misalnya. Jadi kan tetap kita membatasi gitu pergerakan orang yang keluar rumah seperti itu. Lalu yang pasti tetap gimana bisa membuat orang tetap nyaman memakai transportasi publik, tetap harus kita jaga terus lah ya untuk protokol kesehatan dalam menggunakan angkutan umum seperti itu sih. Mungkin respon singkat saya seperti itu. Silakan Bang Bagus. Waktu itu memang kita harapannya memang ini bisa menjadi kebiasaan kita gitu ya, tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Waktu itu kita juga termasuk juga soal sampah berkurang kan, waktu itu lumayan loh, 600 ton per hari kalau nggak salah tuh sampah berwarna di Jakarta, dan menurut kita tuh dari perkantoran dan dari sekolahan karena waktu itu diliburin ya. Harapannya betul banget ton, ya? 600 ton per hari waktu itu sampah sempat berkurang ya. Kalau kita lihat sih angka itu dari perkantoran dan sekolahan tuh udah mewakili angka itu. Di rumah tangga kayaknya memang masih cukup tinggi. Nah, bener banget dengan air quality control waktu itu selama masa pandemi ya. Jadi gini teman-teman, memang ada beberapa hari waktu itu kualitas udara kita tuh cukup dalam keadaan baik. Tetapi ada hari-hari juga, misalnya dari PM2,5 ya, itu cukup tinggi. Jadi sumber pencemarnya itu dari lintas batas, karena kita tahu beberapa industri kan masih aktif ya. Bahkan ada kajian mengatakan pembangkit listrik dari tenaga uap tadi ya, PLTU yang ada di sekitar Jakarta itu polusinya bisa sampai ke Jakarta yang jaraknya bahkan sampai 100 km ya itu. Jadi kemarin itu kita ngelihat selama pandemi kita mengalami titik tingkat kemacetan tinggi, dan harapannya tetapi di Jakartanya sebenarnya memang harapannya kita perubahan masyarakat tidak menggunakan transportasi pribadi dan beralih ke publik itu menjadi hal yang harusnya kita biasakan. Tetapi memang ada soal juga nih di masyarakat, misalnya mereka masih kekhawatiran untuk menggunakan transportasi publik karena transportasi publik dalam hal penyebaran COVID dianggap tidak aman dan tidak nyaman. Nah, itu tantangannya itu yang harus dijawab oleh pemerintah gitu. Bahkan kemarin ada beberapa orang yang kalau saya tanya gitu, aduh ngapain naik kereta, justru itu sarangnya kayak gitu, sarangnya penyebaran gitu pusatnya. Artinya memang itu yang harus menjadi jaminan bahwa transportasi publik ini adalah transportasi yang aman, terutama di tengah situasi pandemi ini. Itu sih kira-kira. Baik, terima kasih. Untuk para audiens di YouTube dan juga yang ketinggalan mungkin ya, nanti bisa melihat lagi di YouTube JSC Lounge dan juga di kanal YouTube-nya Daily Social. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya akan menutup sesi ini dengan 2 hal. Satu adalah what is smart environment to you? Mungkin pertanyaan kepada kedua belah speaker, kira-kira arti atau definisi smart environment kepada Abang Hansen dan Abang Bagus itu apa?
Mungkin itu. Nah, setelahnya bisa langsung dijawab karena ini adalah seri webinar khusus untuk hackathon. Jadi mencari solusi-solusi inovatif yang juga berhubungan dengan teknologi, sehingga JSC atau Jakarta Smart City itu mempunyai beberapa solusi yang baru dan kaya dengan partisipasi dari masyarakat atau warga Jakarta. Nah, mungkin yang kedua pertanyaannya atau bisa disampaikan, mengapa sih warga Jakarta yang sekarang sedang menonton ini harus ikutan hackathon? Ini adlib sedikit nih, titipan promosi untuk Future City Hackathon kita. Silakan Bang Hansen dulu ya. Oke. Iya, terima kasih Mbak Tilma. Mungkin bagi saya ya smart environment itu adalah kayak suatu bukti gitu ya, suatu bukti bagi hidup manusia itu sebenarnya sangat komprehensif gitu dan terdiri dari banyak aspek. Jadi bagaimana sebenarnya itu memanusiakan manusia, lalu membuat hidup manusia itu jadi lebih utuh atau lebih bermakna gitu. Jadi nggak direduksi ke aspek-aspek tertentu aja gitu ya. Bahkan mungkin kalau boleh saya bilang juga ini menjadi self-critic. Misalnya kita terlalu memperhatikan teknologi, misalnya self-critic ke Jakarta Smart City misalnya kan ya. Tentunya bukan sesuatu yang buruk dan salah ya ketika kita fokus ke teknologi. Tetapi kalau kita meninggalkan yang lain itu mungkin menjadi sesuatu hal yang sebenarnya kurang baik juga. Mengedepankan hal yang lain dan meninggalkan hal yang lainnya tentunya bukan yang kita inginkan. Jadi lebih to create more balance and healthy life itu mungkin yang bisa saya sampaikan sih kayak gitu. Terus mungkin satu pesan terakhir ya dari sesuai Mbak Tilma bilang. Jadi mungkin saya kutip dari Pak Habibie pernah mengatakan juga gitu. Jadi dia bilang semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu, sekarang, dan masa depan adalah bagian terpadu dari masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakatnya makmur, keluarga saya ikut makmur. Begitu Pak Habibie sempat bilang kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya ide atau punya saran, yaitu jangan takut untuk kontribusi, jangan takut untuk ikut mensejahterakan masyarakat di sekitar kalian, karena dengan begitu sebenarnya kalian mensejahterakan diri sendiri. Menarik definisinya. Bang Bagus, silakan. Ya, kalau untuk ini ya, statement terakhir ya, kalau kita sih, pertama kita mau bilang bahwa kita tidak memiliki cukup kemewahan waktu ya, atas kondisi yang terjadi di wilayah kita, Jakarta termasuk juga Indonesia. Nah, jadi sebenarnya justru kita sangat senang sekali gitu ya, banyak model-model bagaimana urusan lingkungan hidup itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tentunya semua orang, semua lembaga apapun ya, memang sudah seharusnya turut aktif bersama-sama kita memulihkan, ya secara khusus memulihkan Jakarta. Itu sih kira-kira Mbak Wilma di statement terakhir ini, dan harapannya memang terutama tadi ya, beberapa yang menurut kita penting, upaya-upaya informasi kemudian atau strategi informasi ke masyarakat itu bisa turut bisa banyak, siapapun bisa melakukan itu, karena kita tahu sekarang misalnya salah satu contoh ya, Jakarta sudah mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, tetapi masih ada ya beberapa pusat perbelanjaan yang tokonya itu masih menggunakan. Nah, artinya memang informasi itu penting banget, baik itu untuk masyarakat dan pihak-pihak lainnya kayak gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari sesi kita di minggu ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan juga para speaker yang sangat-sangat semangat untuk mengkaryakan diri ke lingkungan, dan saya suka sekali dengan quotes atau definisi smart environment dari Bang Hansen ya, yang memanusiakan manusia. Saya pikir memang penting untuk kita sebagai warga, khususnya warga Jakarta, memahami bahwa kita adalah manusia yang sangat membutuhkan pertama udara bersih, lalu air, dan hal-hal yang menurut kita kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu hal yang
sudah ada dengan sendirinya dan kita harus jaga. Oke, saya akan menutup dengan sebuah kutipan dari Jane Goodall. Beliau adalah aktivis lingkungan dari Inggris. Katanya adalah the greatest danger to our future is apathy. Artinya sesuatu hal yang paling berbahaya untuk masa depan kita adalah apatis. Jadi saya harap untuk semua orang yang mendengar sekarang, audiens warga Jakarta yang juga menonton, saya berharap bahwa smart environment ini sedikit membuka cakrawala dan pemahaman kita mengenai apa yang terjadi di Jakarta. Dan yang paling penting adalah apabila kita mempunyai solusi atau kontribusi, silakan kita apply solusi kita yang berhubungan dengan teknologi di futurecity.jakarta.go.id. Baik, terima kasih untuk Bang Hansen. Terima kasih sekali untuk waktunya, Bang Bagus. Sukses terus, sehat-sehat. Jangan lupa cuci tangan dan selalu juga sering-sering bersepeda. Ya, makasih Mbak Tilma, makasih Bang Bagus. Terima kasih Mas Hansen, Mbak Tilma, dan semuanya. Terima kasih.